Halo anak didik sekalian, dengan Paragil di sini, kita tahu nih, bersepeda sedang tren belakangan ini. Kemudian banyak dari kita yang memanfaatkan berbagai macam aplikasi smartphone untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar kalori yang terbakar dari dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya seberapa akurat sih angka-angka yang muncul dari besaran kalori yang terbakar pada aplikasi tersebut? Lalu, bagaimana sih cara kita mengetahuinya? Nah, yuk silakan simak baik-baik video berikut ini ya. Oke, jadi kemarin saya bersepeda nih. Saya bersepeda, kemudian saya menemui sebuah jalanan yang menurun. Ketika jalanan menurun, kaki saya tidak bergerak, badan saya tidak bergerak sama sekali, tapi sepeda tetap melaju seperti biasa ya, sebagaimana laju sepeda pada gerak jalan yang menurun. Nah, yang terpikirkan oleh saya, apakah kalori yang terdeteksi pada aplikasi yang saya gunakan saat itu benar-benar akurat atau tidak? Padahal kan saya tidak melakukan apa-apa, betul nggak? Oke, sebelum kita lebih dalam lagi, saya mau bahas sedikit dulu tentang kalori. Sebenarnya kalori itu adalah salah satu bentuk satuan dari besaran energi. Satuan lain dari kalori yang lebih umum justru adalah joule. Yang mana 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Oke, itu sekilas tentang satuannya ya. Jadi, kita sepakat bahwa kalori adalah bentuk dari energi atau usaha. Karena usaha dan energi itu adalah sama ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu sedikit tentang konsep usaha. Usaha itu adalah hasil perkalian antara besar gaya yang kita kerahkan, yang kita berikan pada sebuah benda yang berpindah tempat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah berpindah tempat. Artinya, parameter yang kita gunakan di sini bukanlah jarak tempuh, tapi adalah perpindahan dari benda. Kemudian, saya mau membandingkan besar gaya yang dikerahkan ketika saya menggunakan sepeda pada lintasan yang menanjak dan ketika saya menggunakan sepeda pada lintasan yang datar. Apakah membutuhkan gaya minimum sama untuk menggerakkan sepedanya? Hipotesis pertama, jika sama, maka baik pada lintasan menanjak ataupun pada lintasan yang datar, kalori yang terbakar pasti sama. Ya, atau bisa dibilang perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tapi jika gaya saat menanjak lebih besar ketika gaya yang dikerahkan saat saya menggoyang sepeda di jalan yang mendatar, itu artinya kalori yang terbakar ketika menanjak lebih besar daripada ketika mendatar. Itu berarti parameter ketinggian juga ya mempengaruhi besar kalori yang kita bakar. Oke, daripada pusing-pusing, yuk kita bahas sama-sama. Nah, pertama-tama saya mau hitung dulu berapa besar usaha yang dihasilkan saat sepeda bergerak pada lintasan datar. Anggap saja tidak ada gaya gesek yang bekerja ya, yaitu besar massa sistem sepeda dan orang adalah 500 Newton. Perpindahan yang dilakukan adalah 10 meter. Dan gaya yang dikerahkan untuk menggerakkan sepeda adalah 100 Newton. Itu artinya besar usahanya adalah 100 kali 10 sama dengan 1000 joule. Oke, kemudian saya juga mau hitung besar gaya yang dikerahkan saat menanjak dengan besar perpindahan yang sama, yaitu 10 meter. Ketinggian puncak lintasan adalah 6 meter dan berat sistem yang sama, yaitu 500 Newton. Maka, akibat adanya sudut lintasan yang menanjak, sehingga besar usaha sama dengan F dikurangi 300 Newton dikali 10. Nah, karena usaha yang diinginkan adalah harus sama dengan 1000 Joule, maka 1000 sama dengan F kurang 300 dikali 10. Kemudian, 100 sama dengan F kurang 300. Maka kita akan mendapat nilai F, yaitu besar gaya yang dikerahkan ketika menanjak, 300 ditambah 100, sama dengan 400. Ternyata, untuk besar usaha yang sama, membutuhkan gaya otot ketika menanjak 4 kali lipat dibandingkan dengan gaya
otot yang harus dikerahkan ketika jalannya datar. Berdasarkan data yang didapat, maka jawaban akan menjurus ke hipotesis yang kedua. Artinya, jalanan yang naik itu ternyata memberikan gaya yang berbeda ketika jalannya mendatar. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi besar kalori yang terbakar dan terdeteksi oleh aplikasi yang kita gunakan. Maka dari itu, kita wajib tahu nih, aplikasi-aplikasi apa saja yang benar-benar menggunakan parameter-parameter yang dapat mempengaruhi besar kalori yang terdeteksi ya, besar kalori yang terbakar dan terdeteksi pada aplikasi tersebut. Nah, parameter-parameter apa itu? Yang pertama adalah ketinggian suatu tempat. Dan yang kedua adalah sudut elevasi atau kemiringan suatu jalanan. Nah, apabila aplikasi pendeteksi kalori yang terbakar yang kamu gunakan itu mempertimbangkan dua parameter tersebut, maka dijamin deh hasil kalori terbakar yang muncul di aplikasi tersebut itu udah cukup tepat. Nah, saya udah berusaha cari tahu nih, kira-kira aplikasi-aplikasi pendeteksi kalori terbakar apa saja sih yang memerhatikan dua parameter ini. Yang pertama ada Nike Run Club. Yang kedua adalah Strava. Dan yang ketiga, yang paling sering saya gunakan, yaitu Samsung Health. Oke, mungkin pada video kali ini saja yang dapat saya bahas dan yang dapat saya sharingkan. Sekali lagi, ini adalah hanya ingin membagikan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan saya di video selanjutnya. Salam Merdeka Belajar.